kegiatan pelatihan dalam rangka pengabdian masyarakat Rumpun Matematika Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang berbahagia dan Prof. Suyono ya, selaku pembicara pada hari ini. Dan juga mahasiswa saya ya, di sini ada Ahmad Syauqi, terima kasih banyak atas kontribusinya. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi karena kita sudah melakukan pembukaan di sesi awal-awal pengabdian pada masyarakat, maka untuk hari ini kita akan langsung ya pada acara inti kita, yaitu pemberian materi ya yang akan disampaikan oleh Profesor Suyono ya dengan judul materi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, analisis statistika menggunakan POP Tools Microsoft Excel. Ya, silakan Prof. Suyono, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Dania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati juga Bu Dania, lalu Mas Ahmad Syauqi sebagai co-host. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pengabdian masyarakat kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tentu harus banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena kita diberi kesehatan ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa bergabung kembali pada hari ini, suatu nikmat yang luar biasa. Karena pada kondisi sekarang ini kita kesulitan untuk bertemu secara fisik, maka kita hari ini dan juga yang lalu kita bertemu secara virtual, secara online. Pandemi yang kita alami saat ini saya kira membawa hikmah yang luar biasa, banyak hikmah yang luar biasa yang harus kita jadikan pelajaran. Sedikit saya sebut, pertama, Allah SWT itu kalau mau merubah dunia itu terlalu mudah ya, dengan menciptakan makhluk yang sangat kecil saja, kita semua di dunia ini menjadi berubah dari berbagai segi kehidupannya. Ya. Kita bisa bayangkan kalau Allah SWT menciptakan makhluk yang lebih besar lagi, yang membahayakan kita semua, akan seperti apa kita semua. Ini satu hikmah yang luar biasa. Yang kedua, hikmah juga yang positif bagi kita, biasanya kami kalau melakukan pengabdian kepada masyarakat itu berkunjung ke suatu wilayah, bisa sekolah juga, dan di situ kita bertemu dengan guru-guru atau masyarakat di sekitar wilayah itu. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, kita bertemu secara virtual dan kita bisa lebih luas lagi pertemuannya dengan Bapak Ibu dari berbagai wilayah. Saya lihat di sini ada yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Depok itu. Kalau nggak secara virtual kita agak susah biasanya, atau Bapak Ibu untuk berkumpulnya menjadi agak jauh. Ini satu hikmah positif juga sebenarnya dari adanya pandemi COVID ini. Tentu banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari pandemi ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini sesuai dengan agenda kita adalah pengabdian masyarakat dengan judul analisis statistika menggunakan POP Tool Microsoft Excel. Materi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih kepada Bu Dania yang telah menyiapkan materi ini. Materi handout ini secara penuh disiapkan oleh Bu Dania. Kemudian Excel-nya juga
Budania, kemudian link yang Bapak Ibu perlu unduh, kemudian install ke dalam laptop Bapak Ibu juga disiapkan oleh Budania. Saya hanya menyiapkan materi yang apa namanya tadi dalam bentuk PDF analisis regresi ya. Dan di dalam proses atau dalam pertemuan kita pada hari ini nanti saya di bagian awal ini akan menyampaikan penjelasan teoritis dan nanti di setengah waktu berikutnya saya akan minta tolong kepada Bu Dania untuk memperagakan penggunaan Microsoft Excel Pop Tools ini untuk analisis data. Ya, Pak. Karena apa namanya rupanya di laptop saya ada trouble gitu, saya nggak bisa install Pop Tools ini sehingga nanti saya minta tolong ke Bu Dania untuk memperagakan. Bapak Ibu yang lalu saya kira semuanya ya sudah ikut pelatihan bersama Bu Dania, yakni analisis data statistika deskriptif ya, ada yang secara numerik, ada juga menggunakan grafik-grafik, ada beberapa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mempelajari salah satu jenis analisis statistika inferensial yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya kalau akan melakukan analisis data penelitian. Kalau kita melakukan penelitian, tentu saja alat analisis data yang kita butuhkan sangat tergantung kepada jenis penelitian kita. Ada banyak sekali alat-alat analisis data statistik yang bisa digunakan, tapi tentu saja yang cocok itu harus alat yang cocok kita perlu ketahui dan kita terapkan secara benar. Dan pada hari ini kita hanya akan belajar satu saja alat analisis statistika inferensial, yaitu analisis regresi. Ya. Diharapkan Bapak Ibu yang melakukan penelitian yang pada saat diperlukan analisis regresi nanti bisa mendapatkan pengetahuan pada hari ini dan bisa menerapkan apabila ingin melakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi. Saya akan share screen untuk menjelaskan materi. Ya. Bapak Ibu, sebelumnya kalau saya melihat pada nama-nama yang ikut pengabdian pada hari ini, sepertinya saya ada yang pernah kenal itu namanya, sepertinya pernah menjadi mahasiswa saya sebagian kecil ya. Mungkin pernah mendapatkan materi ini, tapi nggak ada salahnya saya kira untuk mengikuti kembali. Bapak Ibu yang belum tentu bisa harapannya mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Yang saya share ini adalah salah satu bab dari buku yang saya terbitkan, ya, yang sudah saya terbitkan, karena ini cocok dengan materi hari ini, yaitu analisis regresi linier sederhana. Bapak Ibu, sebagai awalan, mungkin Bapak Ibu sejak SMP atau bahkan SD itu pernah belajar tentang hubungan antara kecepatan dan jarak tempuh ya. Di soal-soal SD kalau nggak salah mulai kelas 5 atau kelas 6 itu ada pertanyaan kalau sebuah benda bergerak dengan kecepatan misalnya 60 km per jam, maka setelah 1 jam atau setelah 2 jam akan menempuh berapa kilometer ya. Kalau misalnya benda bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, kecepatannya tetap, konstan, maka tentu kita bisa dengan mudah menghitung jarak yang ditempuh kalau benda tersebut sudah bergerak selama 1 jam. Kalau 60 km per jam, bergerak 1 jam, ya tentu jarak yang ditempuh 60 km. Kalau bergeraknya 2 jam, jarak yang ditempuh 120 km. Ya, secara teori. Namun sebenarnya soal itu adanya saya kira dalam kondisi kondisi ideal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita akan susah sekali gitu untuk bisa bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kalau Bapak Ibu pergi dari rumah ke kantor,
naik motor atau menggunakan kendaraan umum atau naik mobil, pernah nggak bergerak dengan kecepatan konstan dari rumah sampai kampus gitu? Kan nggak, rasanya nggak mungkin itu, ya. Kadang-kadang ada kemacetan, kadang-kadang ada lancar, sepi gitu. Itu kan kecepatannya berbeda-beda gitu. Sehingga kita sulit untuk bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Dan kalaupun Bapak Ibu jaraknya dari rumah ke tempat kerja tetap, waktu yang ditempuh juga akan bervariasi. Atau kalau Bapak Ibu berjalan dengan kecepatan karena tidak bisa kecepatan konstan, misalnya setelah berjalan 1 jam atau 30 menit, jarak yang ditempuh pun biasanya akan bervariasi. Kalau kita rumuskan tadi yang kecepatan dan jarak tempuh, kan kita bisa tuliskan, kita bisa rumuskan kalau jarak itu S, kecepatan V, waktu T, maka kita bisa rumuskan jarak yang ditempuh adalah S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T, yang kalau kita gambar itu bentuknya garis lurus. Itu adalah model matematika yang deterministik. Kalau T-nya tertentu, maka S-nya pasti. Nah, kalau kita mau memodelkan secara dalam kehidupan sehari-hari tentang hubungan antara kecepatan dan jarak yang ditempuh, karena kecepatannya kita tidak bisa konstan, tentu kita harus membuat satu model matematik yang bisa lebih tepat untuk memodelkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang ditempuh. Dan ini nanti kita salah satunya bisa menggunakan analisis regresi linier sederhana atau model regresi linier sederhana. Tentu saja model regresi linier sederhana ini nanti bisa secara lebih luas diterapkan ke dalam berbagai situasi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pada materi yang saya kembangkan, tapi sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu membaca handout yang dibuat oleh Bu Dania, tidak akan jauh berbeda. Ya, nanti Bu Dania ketika nanti membantu saya memperagakan di Excel, saya kira bisa dengan konteks contoh yang dibuat oleh Bu Dania, tapi dalam penjelasan ini saya mohon maaf akan membuat contoh konteks yang sebenarnya agak mirip juga dengan yang sudah dibuat oleh Bu Dania. Jadi model regresi linear sederhana ini adalah nanti merupakan model probabilistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel, di mana salah satu dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Dan variabel yang mempengaruhi ini nanti dinamakan variabel independen, yang dipengaruhi, atau variabel bebas, yang dipengaruhi namanya variabel dependent, atau variabel terikat. Sebagai contoh, kita bisa mengambil variabel independennya itu IQ, ya. Kemudian variabel dependennya hasil belajar statistika, atau hasil belajar matematika, atau hasil belajar apapun. Kita bisa menganggap variabel IQ ini sebagai variabel yang mempengaruhi dan hasil belajar merupakan variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk model regresi linear sederhana, rumusnya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X plus epsilon, ya, beta 0 epsilon. Nah, ini model probabilistik, kita perlu satu ekstra suku, yaitu epsilon, yang kita anggap merupakan variabel acak, yang untuk mengakomodasi variasi tadi. Kalau misalnya dalam contoh yang benda bergerak, karena benda bergerak tidak bisa konstan, maka kita perlu modelkan, dimasukkan dalam model dengan diwakili oleh variabel epsilon ini. Ya. Dalam model regresi linear sederhana, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X plus epsilon, X-nya variabel independen, Y-nya variabel dependen, beta 0 dan beta 1 ini parameter yang nanti kalau kita punya data, kita bisa estimasi. Ya, acaknya merupakan error atau galat. Ya. Dan nanti ada beberapa asumsi untuk galat ini. Agar model regresi linear sederhana ini baik untuk diterapkan, tentu asumsi pertama yang kita perlukan adalah bahwa rata-rata dari galat ini mestinya kita plot sama dengan 0, karena kalau galatnya nggak 0, ya tentu modelnya akan tidak baik. Nah, kalau galatnya 0, kalau Bapak Ibu yang sudah belajar, masih ingat mungkin belajar statistika, ekspektasinya artinya 0, mean-nya 0, maka dari model Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon ini, kalau kita ambil ekspektasinya, EY sama dengan beta 0 ditambah beta 1X,
ditambah ekspektasi epsilon yang nilainya 0. Berarti hasilnya seperti ini saja. Kalau yang ini, Bapak Ibu, yang rumus 21, kalau kita gambar, ini grafiknya bukan garis lurus. Ini hanya bisa digambar kalau kita sudah punya realisasi. Bentuknya nanti ya tergantung pada realisasinya. Nah, kalau yang garis lurus ini yang rumus 22, tapi garis lurus ini adalah satu garis yang kita tidak pernah tahu seperti apa, di mana posisinya, karena beta 0 dan beta 1 adalah parameter populasi. Kita nanti baru bisa membuat garis lurus yang merupakan estimasi dari garis ini, ekspektasi Y. Beta 0, kalau beta 0 dan beta 1 sudah kita estimasi, baru kita nanti bisa membuat gambar garis lurus. Beta 1 kalau dalam garis lurus tentu merupakan gradien atau kemiringan, dan beta 0 adalah intercept. Ya. Kalau kita punya data Pak dari pasangan IQ dan hasil belajar dari N responden, dari N siswa, maka kita punya pasangan X1, Y1, X2, Y2, dan sampai Xn, Yn. Maka sebenarnya setiap pasang data ini dari setiap responden kita bisa buat model Y1 sama beta 0 plus beta 1 X1 plus epsilon 1, Y2 dari responden kedua Y2 sama beta 0 plus beta 1 X2 plus epsilon 2 sampai yang ke N. Di sini ada sebanyak n error atau apa kalau Bu Dania menggunakan istilah di sini sebagai terjemahan dari Galat itu apa sisaan atau apa gitu ya. Ya. Jadi kalau ada n responden ya ada n Galat acak gitu. Epsilon 1, epsilon sampai epsilon n kita pun belum tahu kalau kita belum punya data, tapi kita ini masing-masing merupakan model untuk setiap responden. Nah, kalau ada n responden, ada n Galat acak, kita semuanya asumsikan min-nya sama dengan 0. Nah, biasanya kita juga akan asumsikan bahwa Galat acak ini memiliki variansi yang sama untuk setiap epsilon ini, variansinya konstan. Kita simpulkan variansi epsilonnya sama dengan sigma kuadrat. Nah, asumsi variansinya konstan ini ya disebut asumsi homogen atau dalam analisis regresi biasa disebut homoskedastis ya. Kemudian asumsi yang lain, epsilon 1 sampai epsilon n yang merupakan Galat acak tadi, kita akan asumsikan tidak berkorelasi. Ya, asumsi tidak, ada juga yang mengasumsikan Galat acak ini biasanya saling independen. Namun perlu saya tekankan di sini bahwa tidak berkorelasi itu tidak ekivalen atau tidak sama dengan independen. Kalau independen pasti tidak berkorelasi, tapi kalau tidak berkorelasi belum tentu independen. Ya. Selanjutnya, Galat acak epsilon asumsikan berdistribusi normal. Ini untuk mempermudah analisis. Ya. Berdistribusi normal. Nah, kalau diasumsikan berdistribusi normal, nanti kalau tidak berkorelasi itu sama saja juga dengan independen. Nah, dalam analisis regresi, pekerjaan yang perlu kita lakukan biasanya adalah mengestimasi parameter beta 0, beta 1, dan sigma kuadrat. Ini bisa kita estimasi. Ada rumus-rumusnya tentu untuk mengestimasi. Ya, teorinya banyak, ada beberapa, bisa dengan beberapa metode, bisa dengan metode kuadrat terkecil. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita dari punya epsilon 1 ini, epsilon 2 mestinya sampai epsilon n, metode kuadrat terkecil itu errornya kita kuadratkan dulu semuanya, lalu kita buat sekecil mungkin. Jadi jumlah dari kuadrat epsilon ini kita kuadratkan, lalu nanti dengan rumus matematik, kalkulus, kita bisa dapatkan rumus untuk mengestimasi beta 1, yaitu rumusnya seperti ini. Dan juga secara serupa kita bisa mengestimasi beta 0 dengan rumus seperti ini. Ya, Bapak Ibu, tentu kalau yang berlatar belakang matematik bisa dengan mudah membuktikan. B0 sendiri rumusnya bisa ditulis dalam berbagai versi. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa menghitung B1 dan B0 ini dengan bantuan Excel yang nanti akan diperagakan oleh Bu Dania. Ya, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk rumus lain kalau datanya kita transformasi, yaitu kalau data aslinya kita kurangi rata-rata, ini kita bisa mendapatkan bentuk rumus yang lain untuk B1 maupun untuk B0. Ada juga metode maximum likelihood, kalau Bapak Ibu yang belajar statistik, ini hasilnya juga akan sama rumusnya, baik B1 maupun B0. Nah, kalau kita sudah mendapatkan B0 dan B1, maka kita bisa mengestimasi garis yang
hubungkan antara variabel X dan Y, saya tuliskan dengan Y topi sama dengan B0 plus B1X, ini yang dinamakan persamaan garis regresi. Nah, ini kita bisa gambar dengan pasti, karena B0 dan B1 nanti sudah berupa angka-angka, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggambar garis ini. Sebagai contoh, misalkan kita punya data IQ dan hasil belajar mahasiswa dari 10 siswa. Nanti kalau yang pakai Excel, Bu Dania di sini datanya lebih banyak lagi. Misalkan ini ada 10 responden, IQ dan hasil belajarnya sudah ada. Kita ingin memodelkan apakah kita bisa menganalisis hubungan antara IQ dan hasil belajar ini dengan menggunakan regresi linier sederhana. Kalau kita hanya melihat pada data ini, melihat tabel ini, mungkin kita susah untuk menjawab, bisa nggak sih dianalisis, cocok nggak sih dianalisis dengan analisis regresi sederhana. Ya. Nah, kita akan membantu kita untuk mengetahui cocok enggaknya kalau kita menggambar scatter plot dari data ini. Nanti di Excel Bu Dania akan memperagakan bagaimana membuat scatter plot. Saya di sini juga sudah membuat scatter plot untuk data ini. Ya, ternyata kalau saya gambar scatter plotnya, IQ-nya ke kanan, hasil belajarnya ke atas, vertikal. Bulatan-bulatan ini adalah koordinat dari tadi, X1, Y1 sampai Xn, Yn. Bapak Ibu lihat di sini titik-titiknya, bulatan-bulatannya. Kita bisa lihat bahwa kalau dari kiri ke kanan, bulatan-bulatannya secara umum walaupun ada beberapa yang tidak, ini semakin naik ya hasil belajarnya. Dan kalau kita lihat pada bulatan-bulatan ini nampaknya kalau kita buat garis di sekitar titik-titik ini, kalau kita buat garis lurus, ini garisnya juga nggak akan terlalu jauh dari titik-titik ini. Dari sini kita punya kesan, kita bisa mengarahkan kepada kita bahwa nampaknya ini regresi linier sederhana cocok untuk kita gunakan untuk menganalisis hubungan antara IQ dan hasil belajar. Kalau misalnya nanti dalam situasi lain bulatan-bulatannya nggak berpola membentuk garis lurus atau nggak mendekati garis lurus, misalnya berbentuk parabola atau yang lain, ya tentu kita mungkin akan mengira bahwa nggak cocok kalau kita gunakan regresi linier. Tapi kalau ini nampaknya lebih cocok untuk menggunakan regresi linier. Jadi scatter plot sangat membantu kita untuk di awal memperkirakan apakah cocok atau tidak melakukan analisis data ini dengan regresi linier sederhana. Didasarkan pada data tadi, kalau saya hitung B1 dan B0-nya, saya hitung secara manual, dan tentu nanti Bapak Ibu bisa gunakan Excel atau menggunakan software lain. Saya sudah dapatkan B1-nya 0,494, B0-nya 13,715, sehingga saya punya persamaan garis regresi. Y sama dengan Y topi 13,715 tambah 0,494X. Dan kalau saya gambar garisnya, ini ada di sini. Terlihat bahwa bulatan-bulatannya nggak jauh dari garis. Gitu. Ini menunjukkan secara kualitatif regresinya cocok untuk digunakan memodelkan hubungan antara IQ dan hasil belajar. Untuk menggambar garis ini tentu nanti juga bisa Bu Dania peragakan bagaimana kalau menggunakan Microsoft Excel. Dan kita juga nanti juga bisa. Nah, persamaan garis ini ya, Y topi sama 13,715 plus 0,494X. Garis ini punya gradien positif. Ya, garis ini punya gradien positif, artinya kalau X-nya semakin besar, Y topinya semakin besar. X-nya semakin besar, Y-nya semakin besar. Semakin besar IQ, semakin besar hasil belajarnya. Di sini kita sering interpretasikan bahwa X berpengaruh positif terhadap Y, artinya semakin besar X, Y-nya juga semakin besar. Nah, ini contoh lain. Nah, sigma kuadrat juga bisa diestimasi ya dengan menggunakan galat acak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan garis persamaan garis regresi ini, mana tadi? Ini tadi kan kita punya data kalau X-nya 90, Y-nya X-nya 90, Y-nya 59. Nah, kalau X-nya kita masukkan 90 ke rumus ini, maka kita akan mendapatkan Y topinya tidak tepat 59, tapi akan ada selisih. Nah, selisih itu yang kita sebut sebagai sisaan atau residual. Ya. Sisaan atau residual yang kita simbolkan dengan E ini. Jadi E adalah
menunjukkan selisih antara data asli kita dengan estimasi kita, dugaan kita, residual. Jadi untuk setiap anak tadi, setiap respon ada punya residual masing-masing, ada epsilon 1 sampai epsilon n. Dan ini bisa kita hitung. Epsilon 1 adalah 59 dikurangi yang ruang belakang ini adalah hasil estimasinya, ternyata ada selisih 0,83. Responden yang kedua juga ada selisih 0,38. Ada bisa juga yang negatif. Nah, residual-residual ini bisa kita hitung semuanya untuk ke seluruh responden. Tentu saja untuk menghitung residual ini nanti kita bisa secara otomatis dikeluarkan dari Excel tanpa kita harus bersusah-susah untuk menghitung masing-masing residual ini. Dan didasarkan pada residual-residual ini, nanti kita bisa mengestimasi, bukan estimasi, menguji asumsi-asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi. Ada 4 asumsi yang di dalam modul Budania ini juga sudah dibahas, dan nanti kita juga akan pelajari bagaimana mendeteksi apakah asumsi-asumsinya itu dipenuhi atau tidak. Ya. Di dalam modul ini saya menggunakan SPSS, yang pada hari ini kita akan menggunakan Excel. Tentu Bapak Ibu nanti kalau sudah mendapatkan materi ini, kalau di laptopnya sudah ada SPSS, bisa juga mempraktekkan kalau mau menggunakan SPSS. Ya. Langkah-langkahnya dengan sangat detail sekali di sini saya sudah bahas, sudah jelaskan. Tentu pada hari ini kita nggak akan membahas ini semua, karena topik penelitian kita pada hari ini menggunakan Excel. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa pakai SPSS, juga bisa pakai Excel. Kalau nggak punya SPSS di laptopnya bisa pakai Excel, tapi kalau punya SPSS bisa dua-duanya. Interpretasinya tadi sudah saya sampaikan, kalau betanya positif, beta 1-nya positif atau B1 positif, berarti X ini berpengaruh positif terhadap Y. Ya. Ini tadi garis. Garis ini kita nggak pernah bisa gambar sebelum kita, posisinya di mana nggak pernah kita bisa gambar sebelum kita mengestimasi beta 0 dan beta 1. Secara detail Bapak Ibu nanti bisa membaca ini bagaimana penjelasan tentang interpretasi dari garis regresi. Nah, lalu kalau kita sudah punya persamaan garis regresi seperti ini, kan kita tadi menginterpretasikan X ini, IQ ini berpengaruh. Kita tadi menginterpretasikan X ini atau IQ ini berpengaruh positif terhadap Y. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pengaruhnya itu signifikan atau tidak terhadap hasil belajar. Kalau koefisien dari X mungkin kalau mendekati 0 barangkali pengaruhnya nggak signifikan. Tapi kalau nggak mendekati 0, seperti angka 0,9 ini, signifikan atau tidak gitu. Ya, nanti tentu ini bisa kita uji Bapak Ibu. Kita lakukan uji hipotesis. Namun dalam analisis regresi, sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita perlu mengecek terlebih dahulu asumsi-asumsi tadi, yang min-nya 0, variansinya konstan, galatnya tidak berkorelasi, distribusinya juga normal. Kalau itu semua dipenuhi, maka kita baru bisa melakukan uji hipotesis untuk misalnya mengetahui apakah pengaruh dari IQ terhadap hasil belajar ini signifikan atau tidak. Ya. Nah, dalam model analisis regresi tadi sebenarnya ada 3 hipotesis yang bisa kita uji. Yang pertama, beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, lawannya ada tanda tidak sama. Yang kedua, beta 0 sama dengan 0, lawannya beta 0 tidak sama dengan 0. Yang ketiga, 0 beta 1 sama dengan 0, lawannya beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, yang biasanya menjadi perhatian utama kalau kita menguji hipotesis dalam analisis regresi linear adalah hipotesis yang ketiga. Karena di sini kita ingin menguji apakah pengaruh dari X terhadap Y itu signifikan atau tidak. Ya. Tentu saja hipotesisnya nanti bisa dibuat 2 arah, kalau 1 arah. Kalau ini saya buat hipotesis yang 2 arah. Nah, jadi harus kita lakukan menguji asumsi-asumsinya terlebih dahulu, apakah min-nya sama dengan 0, variannya konstan, tidak berkorelasi, dan berdistribusi normal. Cara mengeceknya nanti akan diperagakan oleh Budania, apakah dipenuhi atau tidak asumsi-asumsi ini. Ya, saya di sini sudah juga tunjukkan bagaimana mengecek atau menguji asumsi-asumsi ini. Jadi setelah kita memiliki data residual yang tadi E1 sampai
E10 atau EN, data itu kita pakai untuk menguji atau mengecek asumsi-asumsi ini. Yang pertama mengecek asumsi min-nya sama dengan 0 atau tidak. Kalau dipakai rumus itu sebenarnya bisa kita buktikan bahwa jumlah dari residunya ini atau sisaannya ini selalu sama dengan 0. Namun untuk mengecek kecocokan model ini kita perlu menggambar bagaimana distribusi atau bagaimana penyebaran dari residu atau sisaan-sisaan tadi. Dari 10 yang tadi kita miliki, kalau kita gambar, ya bentuknya bisa saja acak di sekitar sumbu mendatar, sumbu 0, ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Karena min-nya 0, berarti ada yang di atas dan yang di bawah. Kalau bulatan-bulatan ini acak, ya, posisinya acak, ini menunjukkan bahwa min 0 itu dipenuhi, dan juga model regresi linear sederhana itu cocok dipakai untuk menganalisis hubungan antara X dan Y. Kalau bulatan-bulatan ini tidak acak, berpola, misalnya membentuk parabola atau apa, ini menandakan walaupun min-nya 0, model regresi linear ini tidak cocok, ya. Membuat gambar ini nanti bisa diperagakan pakai Excel. Kalau ini saya buatnya pakai SPSS. Yang kedua, kita mengecek asumsi galat acaknya memiliki valensi konstan atau homogen atau homoskedastis. Ya, kita tidak menguji, tapi kita mengecek dengan menggunakan grafik juga. Ya, kita buat gambar grafik dengan sumbu mendatar itu nanti merupakan nilai prediksi, ya, yang sumbu tegaknya adalah residu-residunya. Ini kita buat plot juga. Kalau bulatan-bulatan ini nanti dari kiri ke kanan relatif relatif rentangannya sama, ini juga menunjukkan bahwa variansinya homogen. Kalau datanya banyak, nanti akan kita bisa melihat variansinya homogen atau tidak. Ini terlihat dari sebaran dari bulatan-bulatan ini, apakah dari kiri ke kanan ini variansinya sama atau tidak. Kalau datanya sedikit seperti ini, karena hanya 10, kita mungkin agak kesulitan untuk menyimpulkan variansinya homogen atau tidak. Kalau sebagai patokan, Bapak Ibu, saya ada contoh gambar di sini. Ya. Kalau kita, nah ini kalau yang luas kiri sumbu mendatarnya nilai prediksi, yang ke atas ini residunya. Kalau dari kiri ke kanannya bentuknya seperti ini menandakan bahwa variansinya homogen dari grafik ini. Karena dari kiri ke kanan rentangannya sama. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dalam analisis data kemudian menemukan gambar yang misalnya seperti ini menandakan variansinya tidak homogen. Di awal besar, di tengah kecil, di akhir besar, ini nggak homogen. Kalau yang gambar sebelah kanan ini di awal variansinya besar, nanti lama-lama mengecil. Ini juga menandakan variansinya tidak homogen. Ya. Kalau yang asumsinya galat acak tidak berkorelasi, ini kita uji. Ya. Kita bisa lakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji misalnya Darwin-Watson, ada rumusnya. Kalau kita pakai software, tentu kita nanti software setelah mengeluarkan output, nanti hasilnya kita bisa simpulkan bahwa berkorelasi atau tidak. Yang di Excel dibuat Bu Dania di sini untuk menguji tidak berkorelasinya pakai apa ya? Plot residual dan urutan itu. Ya, oke. Ya berarti nanti Bu Dania bisa menjelaskan. Kalau yang pakai SPSS ini saya pakai Darwin-Watson. Jadi banyak hal yang banyak cara yang bisa dipakai untuk menguji berkorelasi atau tidak berkorelasinya. Kalau saya di sini pakainya Darwin-Watson, dan ini saya dari hasil analisis ini kesimpulannya tidak berkorelasi. Kemudian galat acak berdistribusi normal. Berdistribusi normal ini kita nanti bisa menguji, bisa pakai uji Kolmogorov-Smirnov atau pakai uji Shapiro-Wilk. Di dalam modul Bu Dania di sini nanti digunakan uji Shapiro-Wilk karena sampel kecil. Kalau sampelnya besar kita bisa pakai uji
Kolmogorov-Smirnov. Menguji normalitas itu artinya kalau distribusi dari residual tadi kalau kita plot, kita buat histogram yang dulu Bapak Ibu sudah pelajari di pertemuan kemarin, bentuknya seperti lonceng, itu menunjukkan bahwa distribusinya normal. Kalau nggak seperti lonceng, tentu tidak normal. Cuman kalaupun tidak persis seperti lonceng, bisa jadi masih mendekati normal, itu tentu bisa kita uji. Ya. Kalau hanya melihat dari histogramnya, mungkin kita bisa punya pendapat beda apakah normal atau tidak, tapi kalau dengan pengujian kita bisa nanti secara pasti menyimpulkan normal atau tidak pada taraf signifikansi tertentu. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari dengan Excel bagaimana mengecek distribusinya normal atau tidak. Ya. Bisa banyak cara lah untuk menguji normalitas. Nanti yang akan kita pelajari di sini saya jelaskan secara manual pakai Kolmogorov-Smirnov dan juga pakai Shapiro-Wilk juga bisa kalau pakai SPSS. Ya, tapi kita juga nanti akan pelajari bagaimana pakai Excel. Nah, kalau kemudian kita sudah kita sudah mengecek semua asumsi dipenuhi, maka sekarang baru relevan untuk melakukan uji hipotesis terhadap parameter. Ya. Tadi ada tiga macam bentuk uji hipotesis yang kita bisa uji. Ini hipotesis pertama, nanti menguji dua-duanya sama dengan 0, beta 1 dan beta 2 sama dengan 0, artinya modelnya nggak sesuai. Yang kedua menguji, ini saya kerjakan secara manual dan juga nanti ada cara SPSS-nya. Ada menguji linearitas juga, ini saya bahas secara manual maupun pakai SPSS-nya. Dan ada kemudian yang kedua adalah menguji beta 0 atau menguji intercept. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menguji pengaruh. Nah, yang menguji pengaruh, yang menguji beta 1 sama dengan 0 atau tidak, inilah yang nanti di dalam modul Budania yang akan kita uji untuk hipotesis yang ini. Ya, sekali lagi saya ulangi di sini, kalau kita menguji beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0, ini kita menguji pengaruh dari X terhadap Y itu signifikan atau tidak. Kalau misalnya beta 1 sama dengan 0 ini ditolak, berarti beta 1 tidak sama dengan 0 yang diterima, maka itu pengaruhnya signifikan. Kalau beta satunya bisa dianggap sama dengan 0, ya beta satunya di sini bisa dianggap sama dengan 0, berapapun atau bahkan kalau sama dengan 0, X-nya berapapun kita ganti, ini nggak akan ada pengaruhnya. Kalau X berapapun kalau dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Maka ya 0 ditambahkan 0 nggak akan mempengaruhi nilai Y. Ya. Kalau nanti beta satunya tidak signifikan berbeda dengan 0, ya artinya X-nya tidak signifikan mempengaruhi Y. Ya. Makanya untuk menguji pengaruhnya ini nanti kita bisa menggunakan untuk menguji pengaruh yang kita uji adalah beta satunya. Uji pengaruh sendiri bisa pakai uji F, bisa juga pakai uji T yang di modulnya Budania. Di sini nanti kita menggunakan rumus uji T di dalam naskah saya ini. Saya juga bahas ada yang menggunakan uji F dan nanti di belakang juga ada yang menggunakan uji T. Ada yang juga pakai SPSS, ada yang juga pakai uji T. Nah, uji T ada rumusnya, ya, ada uji T yang rumus di sini sebenarnya sedikit beda notasi saja, tapi sebenarnya rumus ini sama ya dengan yang dituliskan di dalam modul Budania untuk rumus menguji beta 0. Yang di dalam modulnya Budania ini kan ada rumus bagaimana rumus uji-T-nya yang ada di halaman berapa ini, 4 atau berapa gitu, 2, 3, 4 atau 5 modul itu ada. Ini nggak hanya beda notasi saja dengan ini, dan kriterianya kalau secara manual kita bisa bandingkan dengan T-tabel, tapi nanti kalau kita menggunakan software SPSS atau Excel, tentu kita hanya membandingkan pada p-value saja. Ya. Ini ada contoh menguji secara manual dengan uji T, namun nanti kita yang akan pelajari menggunakan software sehingga menggunakan lebih bagus, bisa lebih mudah, lebih cepat dengan menggunakan Excel. Kalau ini pakai SPSS di saya. Menguji intercept juga bisa kita lakukan, menguji beta 0, ya rumusnya ada di sini.
nggak tahu nanti di Excel apakah juga bisa kita lihat atau tidak yang menguji beta 0 ini, mungkin Bu Damian nanti bisa menjelaskan. Menguji intercept dengan SPSS juga, membuat interval konfidensi juga bisa Bapak Ibu. Saya kira pakai nanti kita bisa lihat, kalau pakai Excel mungkin juga bisa kita lihat interval konfidensi. Kalau pakai SPSS mudah. Nah, yang penting juga adalah bahwa dalam analisis regresi, kalau tadi kita menganalisis hubungan antara IQ dan hasil belajar antara X dan Y, kita nanti bisa menentukan seberapa besar pengaruh dari X terhadap Y, ya. Seberapa besar pengaruh dari IQ terhadap hasil belajar. Ini nanti kita bisa lihat dari besarnya koefisien determinasi. Ini nanti Bapak Ibu kalau kita nanti akan didemokan oleh Bu Dania, bahwa dengan Excel nanti kita ada output tentang koefisien determinasi atau R-square yang menyatakan besarnya kontribusi dari variabel X di dalam mempengaruhi nilai Y. Di sini rumus-rumusnya ada, ya. Kalau tadi yang data yang kita analisis, ini pengertian dari koefisien determinasi di sini saya uraikan secara detail sekali, termasuk rumus-rumusnya bagaimana, tapi yang penting interpretasinya adalah bahwa koefisien determinasi nanti menyatakan kontribusi dari X atau pengaruh dari X terhadap Y, bertanya persentase. Ya. Ini rumusnya. Ya. Dan untuk data kita, yang tadi hubungan antara IQ dan hasil belajar, itu setelah saya hitung, kita mendapatkan R-square sebesarnya 0,92. Artinya apa? Artinya bahwa kontribusi dari X terhadap Y sebesar 92%. Atau kalau mau kita formulasikan secara lebih tepat adalah ini berarti bahwa sekitar 92% variasi nilai Y, ya 92% variasi nilai Y dapat dijelaskan oleh variabel X, ya. Atau dalam interpretasi yang agak kasar, kadang-kadang kita mengatakan pengaruh dari X terhadap Y sebesar 92%. Tapi sebenarnya artinya adalah variasi nilai Y itu 92% dapat dijelaskan oleh variabel X, oleh perubahan dari X. Ya. Itu koefisien determinasi. Tentu kita bisa dengan mudah lihat dari output SPSS, tapi kita juga nanti bisa dengan mudah lihat dari output Excel. Nah, yang kemudian penting dari analisis regresi ini biasanya dipakai untuk mengestimasi dan juga untuk memprediksi, ya. Mengestimasi dan memprediksi. Mengestimasi itu ya menduga, memprediksi. Ya sama-sama menduga sebenarnya, mengestimasi dan prediksi, tapi ada makna yang berbeda. Kalau misalnya memprediksi, di sini kita bisa misalnya seberapa kira-kira nilai dari anak yang IQ-nya 150, X-nya kita ganti saja dengan 150, maka kita bisa menduga atau mengestimasi, memprediksi nilai atau hasil belajar siswa yang memiliki nilai IQ 150. Kalau di sini saya berikan contoh, kalau X-nya 145, maka kita bisa menduga, ya, mengestimasi nilai Y-nya 85,345. Nah, di dalam mengestimasi tentu ada error. Nah, nilai 85,345 ini bisa dipakai untuk dua hal. Untuk mengestimasi rata-rata dari min populasi Y, rata-rata hasil belajar siswa, tapi juga bisa dipakai untuk mengestimasi nilai individual dari Y, dari nilai siswa tadi. Ya. Hanya saja ada perbedaan akurasi, ada perbedaan dalam akurasi kalau kita mengestimasi EY dan kalau kita mengestimasi Y. Perbedaan akurasinya berapa kita bisa lihat dari dari interval konfidensinya misalnya. Untuk memprediksi atau mengestimasi EY, ini interval konfidensinya lebih sempit dibanding dipakai untuk memprediksi individual Y. Ini menandakan bahwa
akurasinya lebih bagus untuk mengestimasi EY daripada dipakai untuk memprediksi nilai Y. Di sini kita bisa hitung secara manual ya dengan ada rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Kalau kita estimasi, kalau kita lihat presisinya di sini, sebentar. Kalau untuk mengestimasi individual, interval konfidensinya, sebentar. Kalau untuk mengestimasi min populasi, batas kirinya 81, batas kanannya 89, ini kalau yang untuk mengestimasi individual, batas kirinya 78, batas kanannya 92, ini artinya lebih akuratnya, lebih akurat untuk mengestimasi EY dibanding untuk mengestimasi individual individual Y ya. Karena interval konfidensinya lebih sedikit, lebih pendek kalau untuk yang EY. Nah, biasanya ini sedikit melebar, saya tambahkan, maaf, ada juga hubungan antara regresi dan korelasi. Tadi di bagian awal saya asumsikan variabel X-nya itu variabel yang tidak acak, tapi bisa juga diasumsikan nantinya X-nya merupakan variabel acak dalam aplikasi yang lain, dan kita make sense untuk membuat korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sehingga kita bisa menghitung korelasi dan kalaupun X-nya tidak acak, kita juga bisa menghitung R korelasi, tapi interpretasinya tentu berbeda dengan kalau X-nya acak. Kalau X-nya acak, kita bisa secara perfect membahas korelasi antara variabel Y dan X, tapi kalau X-nya tidak acak, kita tetap bisa menghitung koefisien korelasi, namun interpretasinya yang berbeda. Dan kalau X berpengaruh terhadap Y, maka X berpengaruh positif terhadap Y, nanti korelasinya akan positif, dan kalau X-nya berpengaruh negatif terhadap Y, nanti korelasinya juga akan negatif. Saya tidak akan jelaskan secara detail untuk ini, nanti Bapak-Ibu bisa baca saya kira di sini saya buat sangat detail sekali penjelasannya tentang hubungan antara korelasi dan regresi. Yang terakhir apa coba? Menguji korelasi juga bisa diuji, bisa pakai SPSS, dan juga ya saya kira itu saya kira teori terkait dengan analisis regresi yang nanti saya sekali lagi mohon bantuan dari Bu Dania untuk memperagakan bagaimana menganalisis ini menggunakan SPSS. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kalau sebelum Bu Dania memperagakan, barangkali kalau ada yang ingin bertanya, kita buat waktu tanya jawab, tapi tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit saja. Silahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan seputar analisis regresi secara teoritisnya, dipersilakan Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan analisis regresi dalam penelitiannya? Kalau ada yang sudah pernah, mungkin bisa diceritakan ya, Prof ya. Ya. Ya, apa kendalanya dalam melakukan analisis regresi, gitu. Jadi bisa ditanyakan. Atau mungkin nanti sambil jalan deh, Bu ya. Jadi Bapak Ibu nanti sambil jalan, mungkin sekarang biar kita waktunya juga bisa mengcover dari apa yang kita rencanakan, mungkin nanti sambil jalan saja gitu ya, Bu ya. Kita langsung saja kepada peragaan analisis regresi dengan menggunakan PopTools, Microsoft Excel. Mohon bantuannya Bu Dania untuk memperagakan. Silahkan. Terima kasih, Prof. Siono. Bapak Ibu sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu? Terlihat tidak? Belum ya? Terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Syauki nanti bantu Ibu jawab ya. Ibu nggak kelihatan soalnya kalau yang peserta melihat apa ya. Oke, saya sesuaikan dulu di sini ukurannya. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Prof. Siono atas kesempatannya untuk saya bisa memperagakan bagaimana melakukan analisis regresi di Excel ya, Microsoft Excel.
Bapak Ibu sebelumnya sudah diberikan link, ya, diberikan link yang berisi apa namanya salah satu software ya untuk add-ins-nya. Ya, jika sudah di-download semua, saya minta mungkin jangan melakukan instalasi sendiri terlebih dahulu karena saya ada beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, add-ins di sini ya, Microsoft Excel itu memang menyediakan add-ins, fasilitas add-ins. Ada dua jenis sebenarnya, add-ins yang bawaan dari Excel-nya dan add-ins yang memang itu dikembangkan oleh apa namanya developer-developer tertentu gitu ya, memang merasa membutuhkan untuk pengembangan mungkin di perusahaannya ataupun di pekerjaannya. Nah, Microsoft menyediakan itu. Ya, jadi kalau untuk yang add-ins yang disediakan di Excel itu seperti data analysis ya, yang kemarin Bapak Ibu ikut itu adalah add-in dari Excel. Ya. Tapi kalau yang hari ini ya yang akan Bapak Ibu coba itu adalah add-ins yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Greg Hood ya. Di sini saya tuliskan. Ya, dia pernah bekerja di Pusat Penelitian Koperasi Pengendalian Hewan Hama yang berbasis di Satwa Liar dan Ekologi, Canberra, Australia. Nah, jadi di sini memang ya add-ins ini awalnya memang dibantu untuk melakukan pemodelan analisis model populasi matriks dan simulasi proses stokastik. Ya, jadi memang untuk analisis-analisis yang advance ya Bapak Ibu. Namun dalam perkembangannya saat ini PopTools ini digunakan bukan hanya untuk itu, tapi juga sudah banyak digunakan untuk dinamika populasi, pemodelan keuangan, analisis risiko, dan perhitungan statistik sampling atau bootstrap dan resampling gitu ya. Jadi memang advance, tapi dia juga menyediakan extra stat ya yang berisi analisis statistika konvensional seperti analisis regresi salah satunya. Nah, Bapak Ibu, ya pada saat PopTools ini saya kenal gitu ya, dia masih bisa di apa namanya masih kompatibel gitu dengan Excel dengan versi terbaru yang paling baru gitu ya. Tapi ternyata setelah apa namanya dilakukan percobaan gitu ya, ternyata ada yang tidak kompatibel dengan Microsoft Office yang terbaru saat ini yang 2019 yang seperti Pak Agus sudah coba ya. Saya tidak tahu apakah ada step yang kurang ya, yang dilakukan Pak Agus yang sudah mencoba, saya lihat di grup WA ya, di grup WA gitu ya. Tapi saya bisa mengambil kesimpulan ya, jika memang langkahnya sudah tepat sama gitu ya, berarti kok tidak kompatibel dengan Microsoft Excel yang versi sangat terbaru sekarang ya Office 365 ya, dan yang kalau Pak Agus ini punya ini adalah yang 2019 gitu ya. Nah, jadi mungkin harus ada update lagi untuk PopTools yang saya berikan ke Bapak Ibu. Yang sejauh ini yang saya gunakan adalah PopTools yang bisa diinstal untuk Office yang 2010 itu masih bisa ya. 2016 juga bisa ya. Jadi yang 19 sepertinya yang ada masalah ya dengan Office 365 gitu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang Microsoft Excel-nya 2019 gitu ya. Saya berharap mungkin tidak dicobakan dulu saja di komputernya masing-masing gitu ya, karena mungkin harus ada update dari PopTools-nya yang harus apa namanya diupdate lagi gitu ya, dan tidak menggunakan PopTools yang saya berikan gitu ya. Nah, untuk yang saat ini, jika Bapak Ibu menggunakan Excel yang 2016 itu masih bisa, insya Allah ya, 2010 juga bisa. Tapi kita lihat ya, Bapak Ibu, mungkin ada step-step yang perlu kita perhatikan. Bisa sedikit diperbesar, Bu Dania, apa tulisannya? Iya, Pak. Siap-siap, Pak. Saya bagi layar dengan Zoom. Oh, bagi layar ya? Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ini Ya. saya setting dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Udah tua soalnya saya baca. Nggak apa, memang kecil kok. Memang kecil saya terlihatnya. Iya, saya besarin lagi. Oke, udah kelihatan. Ya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat di halaman, sebentar nih saya pindahkan dulu. Ya. Oke, di sini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah mendownload tadi, coba perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Jadi kita klik ya, kita install ini di sini 2 kali nanti, lalu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu.
Ya, welcome, ya bisa dibaca di sini. Lalu kita akan next ya. Biasa kalau akan instalasi pertama pasti dia ada notification ya, apakah yakin gitu akan menginstal ini gitu, itu biasa. Nah, jadi selanjutnya akan next gitu ya, lalu pilih terima agreement-nya ya, next. Nanti akan muncul Bapak Ibu ya, welcome to PopTools ya. Karena saya udah lama memang install ini ya, jadi saya lupa ada welcome to PopTools ini gitu. Jadi memang ada dia, tapi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah muncul ya instalasinya di Excel itu welcome to PopTools di lembar sheet-nya, itu berarti sudah terinstall sebenarnya. Tinggal diaktifkan saja. Nah, untuk proses pengaktifan ini Bapak Ibu di sini yang sering banyak masalah ya. Jadi Excel itu ketika dia bekerja dengan banyak add-ins yang aktif itu akan mengurangi kinerja dia gitu. Karena dia akan tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih modulnya gitu. Jadi kalau terlalu banyak dia akan jadi error gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika akan mengaktifkan add-ins itu Bapak Ibu bisa masuk ke file ya. Pilih di file di sini ya, terus itu option di menu ya. Ini kan ada file, kalau Bapak Ibu klik nanti ada option. Ada add-ins, lalu pilih PopTools dan go. Ya bisa saya coba di Excel ya. Saya stop share, saya ganti dulu di sini agar Bapak Ibu bisa melihatnya. Oh ya, share screen ya, bukan buka ini. Share screen dulu. Oke. Sudah terlihat Excel saya Bapak Ibu ya. Di sini ada file ya. Saya pindahkan lagi zoom-nya ke kanan. Ada file, lalu Bapak Ibu masuk ke option. Ya. Kalau yang Microsoft yang 2007, yang sudah yang di bawah yaitu tampilannya mungkin tidak seperti ini Excel-nya, tapi Bapak Ibu tetap sama, akan cari files, nanti ada tombol bulat cari option, terus pilih yang add-ins, ya Bapak Ibu. Oke, nah di add-ins ini di sini ada yang active application add-ins, yang aktif apa, yang tidak diaktifkan apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu ketika ingin mengaktifkan ya, misalkan Bapak Ibu pilih nih PopTools ya, kan di go. Nah, ini kan muncul. Ini Bapak Ibu coba jangan di checklist yang selain PopTools-nya. Ya, karena kalau misalkan terlalu banyak, dia bisa tumpang tindih ya, bisa tumpang tindih. Dan biasanya dia ada masalah juga di sini ya, Visual Basic Application. Ya, jadi ini jangan di checklist, jadi hanya PopTools saja dan oke. Ya. Jadi kalau misalkan sudah oke di sini, ya, nanti dia akan nggak langsung muncul Bapak Ibu di sini seperti saya ini add-ins-nya tidak seperti ini, tidak langsung muncul, tapi ya dia nanti mungkin harus ada yang ditutup terlebih dahulu Excel-nya. Ya, karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu lagi. Jadi di sini saya tuliskan bahwa Bapak Ibu ketika sudah memilih option ya yang tadi ini kan sudah saya aktifkan ya Bapak Ibu, go tadi oke ya, nanti langsung oke selesai. Bapak Ibu kembali ke Excel misalkan belum ada, itu tidak masalah, nanti tutup lagi Excel-nya ya, lalu buka lagi yang baru, Excel baru, nanti akan muncul tambahan add-ins-nya di sini ya, di menu ini dia akan muncul sendiri ya add-ins-nya. Nah, untuk PopTools itu sendiri ya dia karena dia add-ins yang dikembangkan oleh developer ya, dia tidak masuk di seperti kalau kita di data analysis ya, itu analysis yang kemarin itu kan di data yaitu ada data analysis ya yang sudah kita aktifkan. Ini karena saya tidak aktifkan, tadi saya hanya aktifkan PopTools, maka hanya ada add-ins di sini PopTools. Nah, di sini ada banyak ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan uji reliabilitas dan validitas, itu juga ada add-ins-nya sendiri gitu. Jadi nggak pakai SPSS, nggak pakai itu. Kalau Bapak Ibu cuma punya Excel, bisa pakai Excel untuk uji validitas dan reliabilitas gitu. Nah, di sini yang saya peragakan untuk ini, nah di PopTools ini dia memang karena untuk bidang ekologi dikembangkannya Bapak Ibu, jadi memang lebih banyak yang berhubungan dengan tadi ya populasi ya, terus simulasi gitu kan. Nah, di sini yang kita akan banyak bekerja Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang kita pelajari ini masih statistika yang sifatnya klasik ya. Jadi di sini ada regression. Nah, ini yang akan kita gunakan.
Oke, Bapak Ibu ingin mencoba terlebih dahulu untuk menginstal. Saya akan bantu remote dari sini mungkin. Sudah, Bu. Sudah, siapa? Bu Asrianti ya? Iya, Bu Asrianti sudah sukses? sudah sukses, Bu. Sudah sukses. Mungkin coba bisa dilihat tampilan Excel-nya, Bu. Ini, Bu. Iya. Oke, ya seperti ini ya. Ini dari file yang sudah saya berikan ya. Iya. Oke, sebentar coba saya request remote ya. Oke, mohon diterima remote dari saya. Oke, nah ini nanti yang akan kita gunakan Bapak Ibu. Oke, saya close dulu ini. Nah, ini sudah terinstall add-ins-nya. Ini kalau saya lihat berarti ya Excel Ibu sama ya dengan saya sepertinya ya. Excel 2016 ya? 2016 ya, Bu? Iya, 2016. Iya. Kita bisa lihat di sini, biasanya di grafik-grafiknya dia. Chat. Ya, ini sama ya, 2016. Oke, jadi nggak ada masalah. Mungkin yang versi 2000, yang sekarang 2020, 2019 itu yang memang harus ada penyesuaian untuk pop tools-nya, mungkin harus diupdate atau ada bagian-bagian yang harus kita inaktifkan gitu ya. Yang jelas kalau semakin banyak add-ins-nya, Bapak Ibu tolong dinonaktifkan dulu. Kalau Bapak Ibu nanti dapat add-ins untuk analisis apa, itu coba dinonaktifkan dulu, baru aktifkan add-in yang Bapak Ibu punya. Oke, di sini kita akan lanjutkan Bapak Ibu di contoh. Mungkin boleh Stop dulu ya. Stop screen, iya, stop screen. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, kalau sudah berhasil, ya kita bisa gunakan di analisis regresi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Siono, ya dapat plus-plus ya Prof. Terima kasih. Itu bagian dari buku ya yang sudah ditulis oleh Prof. Siono, kita dapatkan semua, alhamdulillah ya. Nah, di sini saya akan lihat ke contoh kasus. Ya. Nah, contoh kasusnya di sini adalah kita ingin mengetahui ya apakah nilai IQ itu berpengaruh terhadap nilai tes matematika gitu ya. Nah, jadi kalau tadi contoh Prof. Siono juga IQ dan hasil belajar, kalau ini kita langsung ke nilai matematika gitu ya, kita lihat. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Prof. Siono, gitu, bahwa kita tidak tepat menggunakan regresi linier gitu kalau memang ternyata hasil dari diagram pencar atau scatter plot kita itu menunjukkan bahwa X dan Y itu tidak memiliki hubungan linier. Gitu. Artinya misalkan kalau ternyata di plot hasilnya tidak berbentuk linier seperti ini, seperti kata Prof. tadi, kalau misalkan bentuknya seperti mangkuk gitu ya, mangkuk terbalik ya, atau mangkuk tidak terbalik, ya, kurva seperti itu, nah berarti tidak cocok untuk ini. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat penting. Nah sehingga Bapak Ibu perlu mencoba ini gitu ya di Excel. Nah kalau di Excel ya ini tidak perlu menggunakan pop tools Bapak Ibu bisa langsung saja ya menggunakan chart. Ya, di sini saya bisa peragakan. Ya. Ya, ini adalah datanya. Ya, jika Bapak Ibu ingin melihat, ya itu bisa kita lihat bentuk dari plot data tersebut. Kita di insert, ya masuk di chart. Chart ini pilih yang scatter plot, ya atau diagram pencar ya Indonesia-nya. Sorry. Insert. Sebentar. Ya. Kita
Kita bisa lihat ya di scatter di sini. Nah, ini bergantung dengan pemilihan apa namanya? Ininya ya, quick layout-nya. Oh, tadi saya belum klik ininya ya, sebentar. Hasil tes IQ dan nilai matematika. Search ya, kita pilih dulu datanya, baru kita pilih ya, kita ingin yang scatter plot, diagram pencar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat, kalau yang 2016 nih sudah ada fasilitas di sini nih, di quick layout-nya nih, yang ada regresinya. Nah, layout 9. Nah, gitu ya. Jadi, langsung diberikan R-square-nya juga langsung sudah dihitung ya, nilai persamaan C-nya juga sudah ada di situ gitu. Nah, kita sudah mendapatkan ini ya, ini kalau untuk bentuknya seperti ini tinggal diedit saja, disesuaikan Bapak Ibu agar yang sebelah sininya sesuai nilai IQ dan ini adalah nilai matematikanya. Nah, yang ingin saya tekankan ketika kita sudah membuat ya plot dari garis antara X dan Y ini, ya dalam hal ini adalah nilai IQ sebagai X dan matematikanya adalah Y di sini, maka bisa dilihat bahwa nilai ini memang adalah nilai regresinya. Tapi ini apakah bisa kita langsung mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata benar variabel X-nya gitu ya, itu mempengaruhi Y-nya. Nah, itu tidak bisa kita hanya dengan melihat gambar seperti ini saja gitu. Walaupun R-square-nya di sini itu terlihat tinggi, yaitu 88,5% gitu ya. Tadi R-square sudah dijelaskan. Nanti kita ulang lagi penjelasannya mungkin untuk menginterpretasikan dari data yang kita punya. Nah, jadi ini nggak bisa langsung kita simpulkan seperti itu. Kita harus menganalisis lebih lanjut. Apakah benar X ini mempengaruhi Y? Apakah X ini signifikan ya mempengaruhi Y? Jadi karena memang di regresi kan di awalnya kita memang sudah punya dugaan sebenarnya. Ya, jadi kalau kita mau penelitian ya kita memang harus sudah punya hipotesis gitu yang ingin kita buktikan sebenarnya benar atau tidak gitu kan. Nah, jadi ini hipotesis kita, tapi kita harus lihat nih, benar nggak? Nah, sehingga di sini ya kita harus lakukan yang namanya analisis regresi, memperhatikan asumsi-asumsinya gitu ya. Terus benar nggak si nilai dugaan parameter ini signifikan atau tidak. Nah, itu ada dijelaskan ya di modul yang sudah saya siapkan juga. Nah, untuk masuk ke analisis regresi menggunakan PopTools ya, pilih tadi ya, tadi Bu Desri sudah mencoba, klik PopTools-nya ya, Extra Start ya, lalu Regression. Ya, jadi saya langsung cobakan saja di sini biar nggak bolak-balik share screen-nya. File ya, file. Add-ins. Add-ins. Sebentar, ini datanya di mana? Kurang ke kiri. Ya. Add-ins, PopTools, ya ini. Extra Start, Regression. Nah, jadi kalau dia Excel, Bapak Ibu biasa ya, kita kalau di Excel menggunakan add-in apapun, dia pasti mintanya seperti ini. Kita yang menginput range-nya, inputnya apa, outputnya apa, kita siapkan sel-nya seperti itu. Jadi itu udah hal yang umum kalau kita menggunakan Excel. Nah, jadi yang tadi ini, X ini, yang ini untuk nilai X kita. Nah, X ini boleh sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan regresinya berganda, ya bisa juga. Tapi kita hanya regresi sederhana, artinya kita hanya ingin melihat pengaruh satu peubah. Ya, jadi kalau misalkan kita punya dua peubah, dia bisa untuk kita pakai di sini. Jadi kalau kita hanya punya satu, nilai X saya di sini adalah ini. Ya. Dan ini untuk hasil tes IQ atau header-nya tidak usah dimasukkan Bapak Ibu, karena PopTools ini dia matriks ya, dia bermain ada matriks, tidak ada header-headernya di sini, tidak perlu dimasukkan. Nah, untuk Y datanya, ini adalah nilai matematika. Ya, nilai matematika. Oke. Nah, untuk outputnya, Bapak Ibu bisa siapkan satu sel saja, diklik ya, di mana. Ya, misalnya ini saya sudah penuh sel saya. Di bawah saja misalnya. Ya, misalnya di sini.
Nah, di sini ini maksudnya kalau yang ini kita memaksa ya bahwa regresinya itu melewati titik nol ya, tapi kita tidak ingin membuat dia beta nolnya itu nol, kita biarkan saja dia memiliki nilai beta nol ya, konstanta ya, penduga parameter untuk B, bukan beta nol, maksud saya B nolnya. Nah, kalau yang ini dia akan mengeluarkan B nolnya juga. Nah, ini kita go. Ya. Hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini adalah, kalau di buku ini saya sudah beri warna-warna ya, di kotak. Ya. Ini adalah nilai parameter-parameter yang diduga, beta 0, beta 1. Ya. Di sini juga ada nilai dari parameternya berapa sih? Ya, min 35, 1,2, 1,02. Standar deviasi untuk setiap B0, B1-nya, ini kita gunakan untuk melakukan uji tes student-nya, Bapak Ibu, uji statistik tes student, itu adalah beta dibagi standar deviasi dari penduga betanya. Nah, ini hasilnya tes student. Nah, tes student ini yang biasanya sih kalau kita, Bapak Ibu pernah mengambil kuliah statistika ya, tes student ini kan di statistika dasar itu biasa dibandingkan dengan tabel T gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan software, kita jarang lagi ngelihat tabel-tabelan ya Bapak Ibu. Langsung aja kita lihat peluang ya, probability-nya, p-value-nya, nilai peluangnya. Nah, jadi kalau misalkan nilai peluangnya ini kurang dari alpanya, ya alpa itu biasanya default kalau di Excel itu 5%. Ya, banyak software-software itu dia 5% defaultnya. Jadi alpanya 5%, ya, maka kalau dia nilai p-value-nya kurang dari alpha 5%, maka dia kita katakan menolak H0 gitu ya, tolak H0. Kalau kita menggunakan tabel kan dia kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel gitu ya. Tapi kalau p-value dia kalau nilai p-value-nya kurang dari alpha. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah output-nya. Nanti akan dijelaskan satu persatu ya, sambil dilihat lagi dari modul ya. Kalau sudah keluar hasilnya, nah tadi seperti yang saya tuliskan di modul, kalau sudah keluar nih hasilnya, parameter-parameternya gitu kan, kita harus cek dulu nih asumsinya, seperti yang Prof. Suyono sebutkan tadi gitu ya, asumsi-asumsinya. Nah, jadi kalau misalkan hanya mendapatkan parameternya saja, sebenarnya tadi ketika membuat chart, ya kita sudah dapat sebenarnya nilai parameternya ya, bisa dilihat di sini kan, ini. Udah dapat kita nih, kalau mau hanya sekedar mendapatkan nilai regresinya ini. Sama persis kan dengan yang ini ya. Nah, ini. B0-nya adalah ini, min 35, ya, ini, min 35,04. B1-nya ini, 1,025. Ya, jadi sudah dapat sebenarnya kita, kalau menggunakan grafik scatter plot-nya. Nah, tapi kita nggak tahu ininya, nilai ini. Apakah dia signifikan atau tidak sih beta ini, gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peubah X tadi atau peubah nilai IQ tadi itu berpengaruh terhadap nilai matematika. Nah, ini yang akan kita lihat di situ. Nah, tapi kita tidak bisa percaya begitu saja gitu ya sebelum terhadap nilai tes student ini sebelum kita memastikan bahwa asumsi yang terbentuk itu terpenuhi. Nah, asumsi itu terbentuk bisa kita lihat dari residualnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Suyono. Kenapa kita perlu mengecek asumsi-asumsi tadi sudah dijelaskan ya. Ini saya akan langsung satu persatu menjelaskan untuk asumsi yang pertama ya. Yang pertama kalau di sini di modulnya saya tuliskan dalam bentuk kehomogenan ragam ya. Oke, kehomogenan ragam. Jadi Bapak Ibu kalau untuk kehomogenan ragam ya, itu biasanya asumsi yang sangat penting dan paling penting dari asumsi-asumsi kalau misalkan menggunakan analisis seperti ini. Ya. Kenapa gitu ya? Karena ya ini terkait dengan peluangnya sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang kehomogenan ragam, di sini plotnya itu menggunakan di nomor 2 ya, saya siapkan di nomor 2. Nah, ini. Oke, sudah dijelaskan juga oleh Prof. Suyono. Jadi ada nilai Y duganya tadi dengan residualnya ya, dengan sisaannya. Jadi kalau misalkan dia sudah tadi acak gitu ya, tidak membentuk suatu pola tertentu, maka kita katakan sudah homogen. Ini caranya seperti apa Bapak Ibu?
ini sama seperti tadi scatter plot ini, ya, dia akan memberikan informasi ini ya. Jadi tidak keluar langsung di PopTools-nya, jadi kita membuat manual ya untuk hasil dari plot Y dugaan, di sini Y calc ya, dengan residual. Jadi ini kita bisa buat ya, kita shift control ya, kita klik sampai ke bawah. Nah, ini bisa dibuat manual ya, seperti biasa saja. Lalu kita insert ya, chart. Ya, seperti ini. Ntar bisa disesuaikan hasilnya agar keluarnya jadi bisa ada penjelasan seperti ini dengan menggunakan quick layout. Ya, yang ini Bapak Ibu, quick layout ini. Bisa diberikan informasi apa sumbu X, apa sumbu Y-nya. Ya, nah jadi untuk residual tadi sudah terlihat bahwa kalau misalkan dia homogen, ya dia tidak membentuk suatu pola-pola tertentu, pola corong gitu ya, pola apa tadi menyebutnya tren gitu ya. Kalau tren naik atau tren turun gitu ya, berarti dia itu tidak homogen ya sisaannya. Nah, selanjutnya ya untuk yang kedua itu adalah kita mengecek keacakan sisaan. Ya. Keacakan sisaan di sini, deteksi sisaan itu acak, itu plot antara sisaan dengan urutan sisaannya. Nah, jadi kalau untuk yang ketiga, sisaan yang tadi Bapak Ibu itu residualnya, ya, dia kita plot dengan urutan sisaan. Urutan sisaan itu maksudnya apa ya? Ini berarti urutan yang ke-1 ya, ini urutan yang kedua, ini urutan yang ketiga dan seterusnya. Ini cara eksplorasi yang paling mudah gitu ya untuk melihatnya. Salah satunya adalah ini. Nah, kita plot saja seperti biasa antara urutan sisaan ini dengan ini. Ya. Lalu kita pilih biasa insert chart ya, nanti dia akan keluar. Ya, seperti tabel ini penyesuaian dan hasilnya adalah ini. Ya. Nah, plot antara residual dan urutan sisaan di sini. Ini ya biasanya kalau keacakan sisaan itu Bapak Ibu ya itu kita bisa bisa terjadi kalau data kita itu adalah data series ya, data series waktu biasanya. Tapi kalau misalkan data kita bukan data series waktu ya biasanya sih keacakan sisaan ini bisa teratasi jika kehomogenan ragamnya sudah terpenuhi biasanya gitu. Jadi kaitannya itu mereka saling terkait-kait gitu ya. Jadi kalau misalkan homogen tidak terpenuhi, biasanya ada pengaruh dari kenormalan juga gitu. Biasanya kalau kenormalan tidak terpenuhi itu biasanya kan ada pencilan seperti itu. Nah, yang ini ya ini melihatnya sama seperti tadi. Kalau dia bentuknya acak ya, tidak berpola, baik polanya itu naik ya atau turun atau bentuk corong gitu ya, maka itu sudah dikatakan bebas, acak sisaannya bebas. Nah, pentingnya sisaan acak ini bebas artinya Bapak Ibu antara residualnya ini ya itu sudah tidak lagi memiliki hubungan gitu kan. Sudah tidak memiliki bahasa mudahnya gitu ya, tidak memiliki hubungan lagi sehingga sudah saling bebas. Ya. Nah, di sini selanjutnya asumsi yang kita cek itu adalah asumsi untuk kenormalan. Nah, Bapak Ibu, kenormalan ini itu harus terpenuhi, penting banget gitu ya. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan statistik uji T-student. Nah, jadi T-student itu dia sebenarnya adalah anak-anak dari sebaran normal gitu ya. Jadi dia satu family gitulah. Nah, jadi kalau misalkan kita ini sisaan kita itu tidak menyebar normal, ya maka sebenarnya yang kita uji ya itu kan menggunakan T-student yang juga dia ada kaitannya dengan sebaran normal, maka akan misleading, bisa kita bilang gitu, menyesatkan gitu bahasanya ya. Nah, jadi kalau misalkan menyesatkan artinya apa tuh? Artinya yang kita ambil kesimpulan berpengaruh atau tidak, secara signifikan atau tidak, itu akan salah, akan tidak tepat. Ya. Nah, mungkin kalau untuk ilmu-ilmu yang tidak eksak misalnya ya, kalau yang eksak, yang tidak eksak seperti ilmu sosial gitu mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan ya kalau masalah valid atau tidak validnya karena tidak ada yang dirugikan secara berbahaya gitu. Tapi kalau misalkan di kedokteran gitu kan, nah itu untuk masalah kalau dia mensyaratkan adanya sebaran itu harus normal gitu kan,
karena berkaitan dengan uji statistiknya, dia menggunakan sebaran itu benar-benar harus terpenuhi gitu. Karena nanti hasilnya akan dipakai gitu untuk mengambil keputusan obat ini benar nggak sih berpengaruh gitu ya terhadap penurunan virus misalnya. Nah itu statistiknya harus benar-benar ketat sekali gitu. Nggak boleh itu peluang berapa 1% itu sangat berharga karena mungkin akan mewakili manusia gitu ya, korbannya gitu. Kalau kita mengabaikan asumsi-asumsi yang sudah disyaratkan sesuai dengan sebaran yang diperlukan. Nah, kalau regresi dia harus normal sisaannya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Suyono, kita kalau di Microsoft di PopTools dia menyediakan Shapiro-Wilks ya. Jadi di sini add-ins-nya Bapak Ibu di PopTools ya. Di Extrastat dia ada di sini Shapiro-Wilks ya. Jadi Shapiro-Wilks test ini hanya untuk yang di bawah 50 N-nya, kecil ya. Jadi simple dia meminta kita memasukkan vektor untuk residualnya. Jadi kita masukkan nanti residual tadi yang mana ini ya. Sisaannya kita masukkan. Oke. Nah, baru kita pilih output kita di mana. Misalkan di bagian sini. Jadi outputnya hanya kecil ya, hanya sedikit 2x2 saja. Kita go. Ya. Jadi dia memberikan informasi statistik Wilks-nya dan probability-nya. Jadi kalau kita di statistik itu kan ada uji statistiknya. Nah nilai statistiknya itu adalah ini dan peluangnya p-value-nya ini. Ya, jadi kalau misalkan di apa namanya di handout ini, oke, oh salah, belum di share screen. Handout-nya mana tadi? Nah, ya. Ini tadi sisaan. Nah, untuk kenormalan, ini tadi ya. Kenormalan belum ya? Oh, Shapiro-Wilks. Kita ke Shapiro-Wilks dulu. Nah, ini tadi. Nah, hipotesisnya Bapak Ibu ini. Ya, jadi kalau untuk uji kenormalan, itu H0-nya data tidak menyebar normal. Ya. Oh, sorry. Ini sebenarnya saya kebalik ya. P-value lebih besar. H1-nya data menyebar normal. Ya, di sini kita lihat ya. P-value-nya kurang dari alpha. Ya, sehingga lebih besar dari alpha. Ini maaf Bapak Ibu, ini saya salah menuliskan H0-nya terbalik ini. Harusnya H0-nya itu adalah data menyebar normal, ya. H1-nya data tidak menyebar normal. Ya. Mohon maaf ini terbalik. Nah, jadi saya ulangi ini H1-nya data menyebar normal. Kalau untuk kenormalan itu dia H1-nya data menyebar normal, H0-nya data tidak menyebar normal. Sehingga di sini tadi hasilnya ya di sini nilai statistiknya ini p-value-nya 0,064, dia lebih besar dari alfa. Ya, berarti kalau dia lebih besar dari alfa sehingga harusnya bukan tolak H0 ya, tapi terima H0. Ya, berarti ini saya salah. Ya, 0,64 berarti terima H0. Artinya kalau terima H0 tadi dia data menyebar normal. Ya, ini kan terbalik, ini harusnya terbalik. Ini harusnya terbalik, jadi data menyebar normal. Nah, jadi kalau menurut uji formalnya, uji statistiknya, ya, jadi data yang sisaan tadi sudah menyebar normal. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui dia menyebar normal atau tidak secara uji statistik yang formalnya, ya, sebutannya uji formal, itu bisa pakai Shapiro-Wilks dan hasilnya menyebar normal. Atau tadi Prof. Suyono sudah menjelaskan bisa menggunakan histogram. Lihat saja kecenderungan bentuk dari residualnya seperti apa. Nah, kalau ini kita bisa lihat kecenderungannya dia membentuk lonceng, ya walaupun loncengnya tidak sempurna gitu ya. Tapi bisa terlihat kecenderungannya dia membentuk lonceng atau merupakan sebaran normal. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau untuk di PopTools dia lebih ringkas ya dibanding dengan data analisis yang kemarin ya. Bisa dilihat di Excel. Nah, oke, kalau untuk ini ya di sini di PopTools ini itu di bagian ya summary statistik ya di summary statistik ini dia di sini memberikan selain informasi yang tadi yang pernah kita lihat mean, median gitu seperti itu ya Bapak Ibu,
Itu kita masukkan input range-nya ini, residual. Ya. Test value tidak usah, kita tidak menggunakan itu. Ini output-nya. Kita fokus pada histogram. Nah, bin ini apa Bapak Ibu? Nah, ini yang kemarin yang pernah kita gunakan di data analysis. Kita menggunakan harus menghitung terlebih dahulu kan interval kelasnya, berapa banyak kelasnya gitu kan. Terus itu kita bagi, terus kita hitung batas atas batas bawahnya. Nah, kalau di sini dia hanya minta kepada kita mau berapa kelas. Bapak Ibu mau berapa kelas? Oh, saya mau kelasnya 5 gitu ya. Dan memang minimalnya harus 5, nggak bisa kurang dari 5. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menghitung, data saya ini kan 26 nih, ya data saya 26, harusnya mungkin kelasnya 4 misalnya ya. Tapi dia tidak bisa di bawah 4, dia harus minimal itu 5. Ya. Jadi di sini kita minta kelasnya ada 5, ya. Lalu kita pencet go, ya. Dia akan langsung memberikan statistik deskriptifnya, ya ini standar deviation, tapi kita lihat ke histogramnya. Nah, ini histogramnya. Jadi dia langsung memberikan histogram tanpa kita harus menghitung dulu, ya intervalnya yang untuk kelas pertama berapa enggak seperti itu. Cuma di sini ya sama dengan waktu kita pakai data analysis. Ini adalah yang upper limit ya, batas atasnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang di bawahnya ada lagi, ini adalah batas atasnya. Berarti untuk interval yang ini adalah dari -1 sampai dari -6 sampai -1 untuk yang ini. Ya. Nah, jadi lebih mudah memang kita tinggal minta aja request mau berapa, mau mencoba berapa banyak kelasnya yang kita buat gitu. Nah, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, dengan demikian ya kita bisa mengambil kesimpulan nih sekarang ya. Ya. Karena sudah normal, maka berdasarkan penjelasan sebelumnya karena asumsi-asumsi regresi telah terpenuhi ya. Saya belum share screen. Ya, jadi karena asumsi-asumsi kita sudah terpenuhi Bapak Ibu ya, bisa kita mengambil kesimpulan ya bahwa ya model yang kita hasilkan itu sudah fit, ya, sudah sesuai. Ya, jadi kalaupun kita mengambil kesimpulan berpengaruh atau tidak lagi menyesatkan gitu ya. Nah, adapun modelnya Bapak Ibu seperti ini ya. Oh, ini harusnya ada duganya ya Bapak Ibu. Y duga, ada topiknya seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Siono. Nah, di sini berdasarkan outputnya yang pada gambar 6 tadi, ya, yang di kotak berwarna biru, sudah saya buat tadi sebelumnya yang sudah kita lihat, beta 0-nya adalah ini adalah penduga parameternya atau sering kita sebut dengan statistik, ya. Ini statistik beta 0, ini beta 1. Nah, untuk nilai probability-nya kurang dari alpha, sehingga kita tolak 0, berarti ada hubungan linier antara X dan Y, atau nilai IQ berpengaruh terhadap nilai tes matematika. Dan Bapak Ibu jangan lupa menyebutkan pada taraf nyatanya 5%. Karena kalau taraf nyatanya berubah lagi, ada kemungkinan dia berubah lagi. Nah, kalau untuk R-square-nya tadi, ya hasilnya adalah 88,5, ya sama ya dengan yang di chart tadi, yang keluar model ini, model regresinya, dan ini hasilnya 88,5. Berarti apa tuh maksudnya? Tadi sudah dijelaskan, proporsi keragaman peubah Y dalam hal ini nilai tes matematika dapat dijelaskan oleh peubah X, yaitu nilai IQ sebesar 88,5%. Nah, sedangkan sisanya itu 11,5% keragaman dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Artinya, kalau kita ingin semakin proporsi yang dijelaskan dari model kita semakin besar untuk menjelaskan si nilai matematika, mungkin harus peubah-peubah lain yang kita tambahkan ke dalam model gitu, yang kita duga berpengaruh. Misalnya selain nilai IQ mungkin intensitas belajar mungkin ya. Oh bukan, mungkin ini hasil nilai tryout mungkin. Ya, jadi misalkan nilai tryout-nya berapa gitu kan, mungkin itu bisa menggambarkan bahwa dia berarti rajin belajar atau tidak gitu. Kalau sering tryout gitu kan, tryout 1, tryout 2 gitu kan, itu bisa dijadikan variabel-variabel lain gitu untuk melihat
mungkin ada faktor lain yang di luar IQ dia, tapi dia ikut tes tambahan dan lain-lain. Itu juga menarik untuk dijadikan penelitian, Bapak Ibu. Sehingga kalau untuk yang ini, ya, kita cukup sampai pada yang kesimpulan bahwa nilai matematika tadi, ya, itu peubah nilai matematika tadi itu dapat dijelaskan, ya, sebesar 88,5% keragamannya. Nah, untuk tujuan tadi, ya, memprediksi tadi, itu kita misalkan ada IQ yang 100, kita tinggal masukkan ke dalam modelnya, ya, maka nilai matematika yang kita bisa duga untuk yang IQ-nya 100 adalah 67,56 gitu. Oke, kita sudah mendapat kesimpulan bahwa ternyata berpengaruh dan kita bisa melakukan prediksi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin mencoba, ya, mempraktekkan tadi di Pop Tools-nya, bisa dipersilahkan. Bu Dania boleh bertanya? Ya, silahkan. Siapa namanya, Bu? Yang mana ya? Yang Rapti bukan, Bu? Maaf, Ibu yang mana ini yang bertanya? Rapti. Oh iya, Ibu Rapti. Silahkan. Bu Dania gini, kalau misalnya seandainya penelitian kita kan tadi bahwa ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu yang kehomogenan ragam sama kenormalan. Jika dua asumsi tersebut tidak bisa maksudnya tidak bisa dipenuhi, maka apakah penelitian dengan menggunakan regresi itu tidak boleh dilakukan? Misalnya kenormalannya dia tidak menunjukkan data yang normal, seperti itu. Ya. Mungkin Prof. Siono ingin memberikan ini pencerahan buat kita semua, Prof, tentang kehomogenan dan kenormalan ya, Mbak ya. Terima kasih. Sebenarnya di dalam yang bagian buku saya itu saya sudah, kalau Ibu baca secara detail nanti akan ada ditemui bagaimana cara mengatasinya apabila asumsi-asumsi yang diperlukan tidak dipenuhi. Misalnya yang pertama, sebentar, saya tidak di luar kepala juga ini. Yang jelas kalau nggak acak itu ya jangan, residualnya, sisaannya nggak acak itu tentu nggak cocok untuk regresi linier, maka tentu jangan menggunakan alternatif yang lain, apakah kuadratik atau yang lainnya. Kemudian kalau nggak homogen variansinya, di sini jika asumsi homogen tidak dipenuhi maka bisa menggunakan misalnya metode kuadrat terkecil terboboti dalam mengestimasi parameter, atau alternatif lainnya dengan melakukan transformasi terhadap variabel dependent, bisa transformasi logaritma, transformasi inverse, atau yang lainnya. Di buku saya itu ada di halaman, ada halamannya ya, lupa ngasih halaman saya, tapi bisalah dilihat bagian yang tadi. Kemudian kalau yang tidak dipenuhi, sebenarnya di dalam modulnya yang dibuat Bu Dania juga ada penjelasannya, itu lebih luas lagi, ada alternatif lain lagi. Kalau kemudian yang tidak dipenuhi adalah variabel acaknya tidak berkorelasi, kan kalau tidak berkorelasi biasanya nanti kita analisisnya biasanya itu pada data-data time series biasanya. Ya, kalau data-datanya nggak time series, biasanya ya bisa dilakukan uji tidak berkorelasinya. Yang umum, sekali lagi, yang umumnya tidak berkorelasi itu untuk data-data yang tergantung waktu. Cuman tadi kita tidak uji ya di dalam Excel, saya nggak tahu apakah bisa diuji pakai Darwin-Watson atau tidak. Kemudian kalau yang uji normalitas ini memang normalitas ini kan kalau asumsi normalitas dipenuhi maka kita bisa memperoleh statistik uji T, statistik uji F dan sebagainya gitu. Cuman saya tidak tidak menuliskan sepertinya di bab 2 ini bahwa untuk regresi ini nampaknya asumsi normalitas itu bisa sedikit agak longgar, dalam arti
kita mungkin mengujinya taraf signifikansinya bisa sedikit direlaksasi, artinya nggak harus 5%, misalnya lebih apa namanya, lebih kurang akurat lagi, misalnya apa namanya, lebih alfanya diperkecil lagi gitu. Karena kalau alfanya diperkecil nanti kita akan mendapatkan beta yang lebih besar. Saya lagi nyari-nyari tadi nggak ketemu Bu Danian. Mungkin saya menuliskan di bab lain itu masalah bahwa apa namanya, ketepatan asumsi normalitas ini dalam analisis regresi ini agak bisa sedikit diperlonggar gitu. Jadi kalau misalnya dengan alfa sekian nggak normal, lalu pakai alfa yang berubah masih normal, itu masih bisa dilakukan analisis regresi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Siono. Jadi mungkin kesimpulannya bisa dulu dilakukan sebelum melakukan analisis yang lain selain regresi, bisa diatasi kata Prof. Siono tadi dengan melakukan transformasi data ya Mbak Buraki ya. Jadi mungkin di data tersebut ditransformasi terlebih dahulu, datanya itu maksudnya Y-nya ya, Y-nya itu ditransformasi, bisa pakai log ya, bisa tergantung nanti. Biasanya orang statistik tuh pakai metode coba-coba juga ya, makanya pengalaman juga sering menjadi guru yang sangat utama gitu ya. Jadi kalau dia sudah mengenal jenis data seperti ini nih, kayaknya nih kalau dia nggak homogen, dia bisa ditransformasi menggunakan misalnya log biasa ya, log 10, atau nanti bisa pakai akar ya, akar dari Y-nya, akar dari Y-nya atau menggunakan 1/Y-nya. Nah, itu bisa dicoba. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa juga ditransformasi data, ya bisa tadi memilih ya analisis regresi yang tadi sudah dijelaskan, ada yang terboboti gitu ya, seperti itu. Tadi di modul saya juga ada penjelasan, tapi tentu saja kita nggak bisa menganalisis sekarang gitu ya, karena itu ada bab-bab tersendiri lagi untuk regresinya ya, Prof ya. Yang jelas kalau misalkan asumsi-asumsi tadi bisa terpenuhi, maka regresi linier yang paling tepat gitu. Karena ya pada intinya kita kalau ingin menggunakan analisis ya, kalau cukup dengan yang sederhana, kenapa harus menggunakan yang ribet gitu ya? Kalau kita bisa motong apel menggunakan pisau kecil, ngapain harus pakai golok gitu ya? Kecuali kalau kita mau motong duren gitu ya, nggak bisa pakai golok yang kecil gitu, terus pakai yang agak besar. Jadi artinya di sini kalau misalkan kita masih bisa menangani dengan transformasi tadi, kita gunakan setup analisis regresi. Tapi kalau misalkan tidak juga, ya sebaiknya tidak dipaksakan gitu ya. Kalau misalkan tadi permasalahannya itu di kehomogenan ragam dan tadi kalau kenormalan bisa agak longgar ya. Kalau misalkan bukan untuk bagian yang berhubungan dengan pengaruh ya, pengaruh. Maksudnya dalam artian kalau Bapak Ibu itu hanya ingin mendapatkan nilai prediksinya. Misalnya tadi, saya ingin tahu kalau yang IQ-nya 100, berapa nilai tes matematikanya itu untuk tujuan prediksi. Jadi kalau regresi untuk tujuan prediksi, kita tidak terlalu ketat syarat untuk kenormalan. Ya, tidak terlalu ketat untuk syarat kenormalan, karena kita memang mengharapkannya tadi ya mendapatkan nilainya. Makanya itu nilai dugaannya, sehingga kita bisa dapatkan. Tapi kita harus berhati-hati ya kalau kita punya tujuan ingin melakukan penarikan kesimpulan berpengaruh atau tidak. Nah, kalau berpengaruh atau tidak, tadi kita sudah lihat di hipotesis kita menggunakan uji statistik yang berkaitan dengan menggunakan sebaran T. Artinya, kalau tadi yang saya sudah jelaskan, kalau kita menggunakan sebaran T, kita sangat memerlukan syarat untuk kenormalan. Nah, jadi kalau misalkan syarat kenormalan tidak terpenuhi, maka ketika kita ingin tujuan kita itu mengatakan berpengaruh nih, signifikan. Nah, itu harus lebih berhati-hati ya. Tapi kalau misalkan untuk tujuan yang tadi saya jelaskan ya, tidak terlalu berbahaya gitu ya analisisnya, ya masih bisa longgar seperti kita prosesnya tadi. Mungkin kita bisa pakai taraf nyata 10% gitu ya, yang sehingga tidak atau lebih kecil lagi, atau yang tadinya 10 jadi 5 gitu ya, sehingga kita bisa menerima H0, data menyebar normal. Jadi begitu ya Bu Rami. Kalau misalkan tujuan kita tadi untuk
ingin mengetahui pengaruh signifikan atau tidak perubahan X terhadap perubahan Y, itu harus berhati-hati banget dengan yang namanya asumsi kenormalan. Karena kita menggunakan sebaran yang berkaitan dengan sebaran normal, sehingga tidak misleading atau menyesatkan. Kita katakan berpengaruh, padahal sesungguhnya tidak berpengaruh. Gitu. Itu tidak boleh seperti itu, harus berhati-hati. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang kehomogenan, ya tadi biasanya dia kaitannya juga dengan kenormalan, itu harus dicek apakah ada pencilan atau tidak. Ya, biasanya yang sangat mempengaruhi kenormalan dan kehomogenan itu adalah salah satunya adalah data pencilan. Jadi kalau misalkan ada data pencilan, Bapak Ibu, itu harus dilihat dulu, ini pencilan yang memang kesalahan human error, atau memang dia punya karakteristik sendiri yang berbeda. Ya. Jadi misalkan ada ya nilai rata-rata nilainya itu di mata pelajaran kita 50, 30, 40 kecil-kecil. Tapi ada yang 100. Ya. Ya siapa nih? Saya bukan. Nah, jadi kalau misalkan ada pencilan yang memang bukan human error ya Bapak Ibu, artinya bukan kesalahan pengetikan yang tadinya harusnya 10 jadi 100 gitu ya. Memang benar-benar itu karakteristik data kita. Nah, itu perlu kita lihat apakah dia amatan yang berpengaruh atau tidak. Maksudnya di sini kalau misalkan amatan berpengaruh, ya itu kalau kita buang, ya kalau kita buang dari model kita, maka kita akan merubah R-square itu dengan sangat signifikan gitu. Berarti data kita itu berpengaruh. Jadi nggak bisa sembarangan kita buang gitu ya. Karena ada R-square yang akan yang jadi berubah. R-square tadi kan proporsi keragaman ya Bapak Ibu yang bisa dijelaskan oleh si X tadi terhadap si Y tadi. Gitu. Nah jadi kalau misalkan dia itu amatan yang kita sebut dengan pencilan, kalau dia hanya pencilan saja gitu ya, artinya kalau dia itu dibuang, dia nggak masalah tuh terhadap R-square-nya. Gitu. Malah dia bisa memperbaiki R-square-nya. Itu bisa lah dibuang data yang tidak bermanfaat tadi, ya dalam artian tidak bermanfaat di situ bukan berarti diabaikan gitu ya, tapi memang untuk pemodelan dia nggak terlalu signifikan nih pengaruhnya kalau kita buang, sehingga kita bisa dapatkan tadi yang asumsi kehomogenan ragam. Mungkin ada yang bertanya ya, Bu, kenapa yang Y tadi kita gunakan ya respon yang kita transformasi gitu ya Y-nya, padahal yang kita ceknya residualnya gitu. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Saya dulu waktu mahasiswa nanyanya gitu sih. Kenapa sih gitu ya? Kok malah residualnya yang kita cek gitu? Terus yang kita transformasi malah ubah asalnya Y gitu. Karena ternyata ya Bapak Ibu, residual itu menggambarkan ya atau merefleksikan dari si Y-nya. Singkatnya gitulah. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui gitu ya, karakteristik apakah residual kita itu sudah memenuhi asumsi atau tidak, sebenarnya itu adalah gambaran dari data Y kita tadi. Makanya yang kita transformasi itu adalah data Y-nya, bukan residualnya Bapak Ibu gitu. Ya, jadi itu jawaban untuk Bu Rapti ya, Prof. Suyono. Terima kasih banyak. Tadi juga diingatkan bahwa kita dalam memilih dalam asumsi kenormalan dan kehomogenan itu ada yang memang boleh longgar Bapak Ibu. Tidak selalu harus mutlak seperti itu ya. Saya juga tadi harusnya nyampaikan itu di awal gitu. Tidak selalu harus mutlak karena data real itu Bapak Ibu tidak seperti data simulasi gitu ya yang akan perfect seperti itu. Jadi tadi kalau misalkan kenormalan juga cenderung normal itu sudah cukup. Ya histogram tadi ya tidak membentuk lonceng 100% gitu kan. Tapi itu cukup gitu. Seperti itu Bu Rapti. Sedikit menambahkan, itu di halaman 25 di buku saya itu ada juga saya tuliskan referensinya bahwa asumsi normalitas itu bersifat robust atau agak bisa dilonggarkan. Iya, di halaman 25 ya Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian semua asumsi nggak bisa dipenuhi, ya ada jalan lain analisis regresinya secara non-parametrik. Iya, betul. Yang tidak perlu asumsi-asumsi sebaran ya Prof ya? Iya. Non-parametrik. Oke, baik. Bapak Ibu untuk yang di Pop Tools-nya, ya karena sekali klik gitu bisa langsung keluar gitu ya. Saya rasa tidak terlalu banyak permasalahan yang muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak yang mencoba? Apakah sudah banyak yang mencoba Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah dicoba. Oke, baik. Terima kasih kalau memang sudah dicoba.
sebagai informasi ya Bapak Ibu, jadi di PopTools itu bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk analisis-analisis yang lain ya, yang mungkin tidak dijelaskan untuk sekarang, dan memang kami ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa Microsoft Excel itu sebenarnya dia cukup powerful untuk banyak hal ya. Jadi mungkin kitanya yang memang kurang banyak juga ya mengeksplorasi tentang add-ins-nya yang sudah dibuat oleh banyak orang juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya analisis software yang lain gitu ya, yang mungkin berbayar, yang mahal gitu ya, ya bisa mungkin lebih memperbanyak ke add-ins-nya ya. Add-ins ini juga disiapkan di office.com Bapak Ibu. Jadi di Microsoft dia menyediakan di office.com atau dari developer-developer yang lain ya, untuk memperluas kinerja dari Excel ya, termasuk untuk yang melakukan analisis validitas reliabilitas itu ada di Excel Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa searching lagi nanti ya, baik di internet ataupun dari banyak hal, ikutin pelatihan-pelatihan lagi gitu ya, sehingga bisa bertambah ya kompetensi kita untuk bidang teknologi ya yang dekat dengan kita gitu ya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada, kita bisa cukupkan ya Prof ya? Iya, makasih. Atau ada yang ingin disampaikan terakhir Prof? Closing statement? Ya, saya kira terima kasih saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini, dan mudah-mudahan harapan kami apa yang kami sampaikan, saya dan Bu Dania, dan juga tentu ada dibantu oleh teknisi pada hari ini, bisa mendatangkan manfaat buat Bapak Ibu semuanya, khususnya kalau melakukan analisis data penelitian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Suyono. Bapak